Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Saya rindu membaca satu ayat pagi hari ini di Filipi 4 ayat 6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena percayalah bahwa Tuhan menyediakan segalanya bagi saya dan saudara. Saya percaya bahwa saya tahu mungkin hari-hari ini begitu banyak hal yang kita khawatirkan dalam hidup. Tetapi biarlah Tuhan yang menjadi jawaban dari segala apa yang kita doakan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu, menaikkan segala pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Dengan rasa penuh syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah segala kekhawatiran kami serahkan hanya bagimu ya Tuhan, hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau mengawali ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada tamatnya Engkau menyertai, memberkati setiap kami. Engkau sentuh setiap hati kami ya Tuhan. Engkau sentuh setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau pagi hari ini Bapa. Biarlah setiap hati kami punya rasa lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Inilah persembahan kami, inilah penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Semua yang sudah siap menyembah katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku
setia musim hidup kami. Hanya namamu ditinggikan, dimuliakan, Yesus segala-segalanya. Bawa kami melekat kepadamu, Yesus. Sembah Tuhan. Mari setiap kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Betapa kami memalukanmu. Terima kasih, Kau segalanya bagi kami. Kami panggil namamu, Yesus. Segala pujian kami naikkan bagimu. We worship you. We worship you, Lord. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Yes, hallelujah. Segalanya tentang Engkau pagi hari ini, Tuhan. Hallelujah. Hosana bagi Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Yes, haleluya. Segala yang bernapas memuji Engkau, Tuhan. Haleluya, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Yes. Haleluya. Engkau besar di tempat ini, Tuhan. Betapa kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami mengangkat hati kami. Kami berserah hanya kepada Engkau, Tuhan yang hidup. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup kami. Sungguh kami bangga punya Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia dan adil.
Thank you, Jesus. Layak dipuji disembah, Allah yang berhak. Amen. Sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. layak dipuji, layak Dipuji disembah, yes. Kaulah yang bertahan Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. dan selamanya. Kau tidak berubah Tuhan. Atas segala raja, Namamu besar termulia. Yes. Haleluya. Engkau layak ditinggikan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja segala raja, namamu besar termulia. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Haleluya. Yes. Luar biasa Tuhan kita dahsyat. Amin. Mari bebaskan roh saudara. Jangan diam aja. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Haleluya.
Katakan we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you praise for all that you are. We give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Saudara percaya nggak? Di dalam pujian kita ada kuasa. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Woo. Yes. Ayo anak muda, jangan malu untuk bergoyang bagi Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, benar yang
hanya nama Yesus yang kita sembah. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Dalam segala keadaan, Yes. waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini doa kami Tuhan. Apapun kondisi, apapun situasi yang ada dalam, kami hanya bergantung pada sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai lagi. Allah kami yang hidup, berbicaralah kepada setiap umat-Mu di tempat ini.
Berbicaralah kepada kami Tuhan, seperti Engkau berbicara kepada musim kami. Seperti Engkau berbicara kepada situasi kami, kepada kesulitan-kesulitan kami, pergumulan kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa di dalam Engkau ada terobosan, ada hal-hal yang baru yang akan Kau wahyukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ambil alih waktu di depan ini Tuhan Yesus. Bekerjalah seluas-luasnya Roh Kudus. Katakanlah apa yang Kau perlu katakan kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan dan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Katakan, amin. Shalom. Shalom, apa kabar saudara? Luar biasa, jadi kalau misalnya ditanya apa kabar, jawabnya luar biasa di dalam rancangan Tuhan, amin. Luar biasa di dalam rancangan Tuhan, karena ada orang di luar sana, itu luar biasa tapi enggak di dalam rancangan Tuhan saudara. Akhirnya apa? Luar biasanya berhenti begitu saja, luar biasanya akhirnya hilang begitu saja. Karena ketika kita berada dalam rancangan Tuhan, kita terpelihara di dalam rancangan Tuhan, kita berada dalam sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Yaitu kehidupan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya masih ada di dalam sebuah series yaitu friendship, yaitu tentang relationship. Saya percaya bahwa untuk bisa luar biasa tadi di dalam rancangan Tuhan, ada 3 hal yang kita perlu. Relationship, hubungan dengan sesama. Yang kedua, stewardship. Saudara bisa punya hubungan yang baik dengan sesama, tapi kalau saudara nggak bisa mengelola dengan baik, kehidupan yang berlimpah tadi nggak bisa. Lalu kemudian leadership. Leadership adalah memimpin, yang perlu dipimpin pertama dari diri kita sendiri. Jadi saudaraku, kalau ini saya lanjutkan dari 2 minggu yang lalu, kalau ada dari saudara yang sudah mendengarkan 2 minggu yang lalu kemudian saudara merasakan sebuah desakan untuk saudara mengelola kembali hubungan saudara, pertemanan saudara, yang saudara sebut sebagai teman. Siapa yang saudara tarik lebih dekat di dalam kehidupan saudara. Kalau ada desakan untuk saudara mengelola kembali, lakukan saudara. Sebab apa yang disampaikan dan apa firman Tuhan yang masuk di dalam kehidupan saudara, ketika dia berusaha untuk memberitahu sesuatu, saudaraku, itu berarti adalah untuk kepentingan kehidupan saudara ke depan. Dan saudaraku, ketika kita sedang memiliki sebuah relationship ataupun memiliki sebuah hubungan dengan sesama, ya, mungkin kita nggak suka dengan apa yang dihasilkan dari pertemanan kita hari ini. Tapi saya cuma mau bilang bahwa hasil daripada pertemanan kita, apapun yang saudara sedang lihat dari pertemanan saudara hari ini adalah hasil. Dan jangan terlalu fokus kepada hasilnya, tapi kita fokus kepada akarnya, katakan akar. Akar, kita fokus kepada akarnya, kita fokus kepada dasarnya saudaraku. Kita harus sibuk membenarkan ataupun kita sibuk untuk mengatur kembali siapa-siapa orang-orang yang kita sebut sebagai teman. Siapa orang-orang yang harus kita tarik lebih dekat di dalam kehidupan kita. Memang tujuan daripada series ini 2 minggu ini adalah untuk mengajak kita semua untuk berhenti sebentar, lalu kemudian kita mengelola apa yang disebut sebagai relationship atau hubungan dengan sesama. Saya umpamakan kalau relationship ini adalah sebuah kuas, saudaraku. Next slide. Kalau sebuah kuas, pertemanan dengan sesama, hubungan dengan sesama, itu adalah seperti kuas yang kita gunakan untuk melukis saudara, yaitu melukis kehidupan saudara dan saya. Kalau kehidupan kita adalah sebuah lukisan, pertemanan atau relationship ini adalah kuas. Ya kan? Dan lukisan yang kita hasilkan dari sebuah kuas ini bisa jadi sangat bagus, bisa jadi bagus, bisa jadi biasa saja, bisa jadi jelek, bisa jadi jelek sekali. Bisa jadi ugly, saudara. Tergantung apa? Tergantung kuas dan tergantung tangan yang menggunakan hal itu. Jadi persahabatan, pertemanan dalam kehidupan kita itu sangat krusial. Untuk apa? Untuk melukis kehidupan kita, apa yang mau kita bawa di dalam kehidupan kita. Itu terserah saudara. Saudara adalah pelukis di dalam kehidupan saudara. Ada pertemanan yang saudara gunakan untuk saudara melukis kehidupan saudara. Jadi saya memberikan tema yaitu friendship for a reason,
friends for a season, dan friends for a lifetime. Di sini ada 3 kondisi, saudaraku, ada 3 kondisi daripada pertemanan. Kondisi yang pertama, itu adalah friends for a reason. Ini adalah sebuah kondisi pertemanan yang jangka pendek. Karena apa? Karena ada sesuatu yang diinginkan daripada sebuah persahabatan. Ada sesuatu yang diinginkan dari sebuah pertemanan. Saudara pernah lihat pertemanan yang kayak gitu? Pernah lihat, saudara? Pertemanan yang apa? Maksudnya dalam arti ada sesuatu yang lagi diincar. Ada sesuatu yang lagi mau didapatkan dari pertemanan itu. Dan pertemanan itu jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena kalau tidak didapatkan sesuatu yang dimau itu, akhirnya pertemanan itu bisa berakhir. Bisa diputuskan satu sisi. Saudara bisa tangkap maksud saya. Pertemanan itu sangat rapuh. Seperti apa, saudaraku? Seperti saudara menanam sesuatu tanaman di atas pasir. Ada videonya. Coba tampilkan videonya. Coba, ada videonya kan? Oh, enggak ada, oke. Saudaraku, kalau saudara mencabut tanaman di atas pasir, itu gampang enggak? Gampang. Karena akarnya enggak sampai dalam. Saudaraku. Ya kan? Ini disebut juga sebagai persahabatan yang transaksional. Transaksional. Ini juga disebut sebagai persahabatan yang berdasarkan kepentingan. Saudara mau hidup di dalam persahabatan yang seperti itu? Atau yang kedua, kondisi yang kedua adalah friends for a season. Kehidupan kita itu adalah kumpulan daripada musim-musim kehidupan, dikatakan di Alkitab. Jadi ada teman-teman yang memang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan saudara untuk menjadi teman saudara di dalam musim tertentu di dalam kehidupan saudara. Coba saudara lihat di foto-foto saudara yang lama, saudara lihat ada orang-orang yang dulu bersama dengan saudara sekarang udah enggak lagi. Mungkin dulu pernah sekantor dengan saudara, mungkin dulu pernah bersama-sama sekolah dengan saudara. Teman di dalam musim itu, teman dalam musim itu. Ya, bukan salah saudara atau bukan salah dia, tapi oleh karena ada tujuan yang berbeda. Enggak ada salah siapa-siapa. Memang di dalam musim itu dia menemani saudara, saudara pun menemani dia. Saudara pun menambahkan nilai di dalam kehidupan dia. Saudara pun membantu kehidupan dia. Begitu juga dia di dalam kehidupan saudara. Tapi ada satu lagi saudara yang harus kita tuju di sini. Yang harus kita tuju di sini adalah friends for a lifetime. Sebuah pertemanan untuk sepanjang kehidupan saudara. Yang ini yang saya sebut sebagai purpose partner. Karena kehidupan saudara dan saya ada tujuan Tuhan di dalamnya. Ketika saudara tahu ada tujuan Tuhan di sini dan ada tujuan Tuhan di situ, maka saya akan berusaha untuk bersama-sama menuju tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan saudara akan berusaha untuk bersama-sama menuju kehidupan Tuhan di dalam kehidupan saya. Kita sama-sama. Seperti itu kira-kira kalau purpose partner. Bersama-sama menuju sebuah tujuan di dalam kehidupan masing-masing yang tentunya Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kedua orang ini. Saudaraku, kalau saya boleh kasih analogi, ada gambar bus munculkan. Nah ini kira-kira. Ini kalau purpose partner itu adalah orang-orang yang punya tujuan yang sama. Sama-sama busnya ke Balikpapan. Oke. Terus di tengah-tengah jalan, pas waktu lagi di dalam bus itu, ada yang bawa snack misalnya. Boleh gak bagi-bagi dalam situ? Sama kok tujuannya sama-sama ke Balikpapan. Saya bawa amplang. Dibuka amplangnya bagi-bagi. Habis, semuanya happy. Lalu kemudian di tengah-tengah, ayo kita berhenti dulu yuk ke IKN atau kita berhenti, ini di rest area. Ada yang mau ke WC, sama-sama gak ada yang keberatan. Mau ke WC? Turun, bareng-bareng. Gak ada yang keberatan, kenapain ke WC? Gak perlu. Terus saudaraku yang paling gawatnya adalah ketika sampai busnya mogok. Sampai busnya mogok. Bisa gak busnya mogok? Tuh, ini purpose partner. Dia nggak perlu disuruh tuh untuk ini. Mungkin ada lah ibu-ibu ataupun anak-anak yang di dalam. Tapi semuanya langsung keluar bilang, oke, tujuan kita sama, alat yang sedang kita naiki ini ataupun relationship yang saat ini sedang berjalan bersama-sama sedang ada kendala. Ayo kita turun, lalu kemudian kita dorong sama-sama. Kita dorong sama-sama. Itu purpose partner. Ini salah satu analogi saja saudaraku.
Tapi ketika saudara bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama di dalam kehidupan saudara, kemungkinan besar ini akan terjadi. Kalau sampai ada sesuatu yang sedang mogok di dalam kehidupan kita, teman saudara akan ngajakin dorong kehidupan saudara. Mungkin ada orang-orang yang kehabisan tenaga di dalam mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Purpose partner itu akan berusaha untuk menopang kehidupan orang itu. Ya loh. Sangat bisa dan sangat mungkin, dan itulah ciri-cirinya. Itulah purpose partner, itu adalah friendship for a lifetime. Saudaraku, kita tidak bisa menjalankan a purpose driven life. Next. Kita nggak bisa menjalankan purpose driven life. Kita tidak bisa menjalankan hidup yang digerakkan oleh tujuan Tuhan ketika saudara dikelilingi oleh orang-orang yang selalu berpotensi untuk mensabotase tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara mau hidup di dalam tujuan Tuhan? Hiduplah dengan orang-orang yang sadar ada tujuan Tuhan di dalam dirinya. Halo? Lalu kemudian pas waktu lagi saudara menjalani tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara, di saat yang sama saudara juga harus sadar bahwa ada tujuan Tuhan di dalam teman-teman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Saudara harus bantu. Kehidupan dia lagi mogok, dorong dong. Iya dong, bersama kok. Kehidupan lagi mogok, dorong dong. Ayo dorong sama-sama. Sama-sama dorong, sama-sama kita sama-sama di tujuan kok. Sama-sama punya tujuan kok. Doesn't matter. Pas waktu lagi di tengah-tengah bus itu mungkin bisa ada perbedaan keinginan, misalnya, oh Pak saya pengennya busnya lebih cepat dong, Pak supir lebih cepat dong, ataupun terlalu cepat Pak, saya ngeri Pak terlalu belokan segala macam. Doesn't matter. Itu adalah teknis saudaraku. Tapi kalau tujuannya sama, saudara lihat, pas ketika busnya mogok, turun semua, dorong sama-sama. Itu adalah friends for a lifetime. Kita nggak bisa menjalankan purpose driven life ketika saudara dikelilingi orang-orang yang berpotensi untuk merusak ataupun mensabotase. Saya mau kasih tahu, kalau orang mau mensabotase gimana? Misalnya sampai di dalam satu bus gitu ya, satu bus tadi. Kelihatan orang yang tujuannya Balikpapan, dan dia memang mau untuk menanggung sama-sama, atau dia nggak mau menanggung sama-sama. Lihatnya di mana? Kalau misalnya sampai busnya mogok, orang itu turun lalu dia dorong, betul nggak? Bisa ada pilihan nggak buat orang-orang dalam? Bisa. Oh Pak, saya punya duit, saya turun dari busnya, saya nggak perlu dorong Pak. Saya naik Grab, saya pergi aja. Bisa dong, kenapa nggak bisa? Life is a choice. Kehidupan itu adalah sebuah pilihan, saudara. Tapi ketika busnya mogok, bareng-bareng dorong. Ketika relationship-nya mogok, dorong bareng-bareng. Ketika ada temanmu yang memang kamu sebut sebagai teman, lalu kemudian kehidupan dia sedang berat, kehidupan dia sedang terjatuh, dorong bareng-bareng. Sebab ada tujuan Tuhan dalam kehidupan dia. Itulah kita sebagai purpose partner. Dan satu hal yang kita tidak mau bermain-main di dalam kehidupan kita adalah relationship. Karena saya sudah sampaikan, kesenangan terhebat dan rasa sakit yang terdahsyat saudaraku, datangnya dari hubungan dengan sesama. Makanya kalau saudara nggak mau mendapatkan sebuah rasa sakit yang terhebat di dalam kehidupan saudara, jaga relationship ini. Dan kita udah belajar kalau mindset yang salah di dalam kita berteman, kita akan bertemu permasalahan yang sama berulang-ulang kali. Muncul terus. Lalu kemudian saudara harus perbaiki lagi. Mindset yang salah di dalam berhubungan itu akan membuat saudara memposisikan diri saudara salah dalam hubungan itu. Ya tadi yang saya sempat sampaikan kemarin, nanti saya akan ulangi sedikit. Kita bisa memposisikan salah di dalam hubungan. Lalu kemudian mindset yang salah di dalam kita berhubungan, kita akan mendekat kepada orang yang salah. Orang yang seharusnya kita jauhi malah kita dekat. Ketika mindsetnya salah. Orang yang mindset yang salah dalam berhubungan akan membuat seseorang itu salah mengerti apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan di dalam hubungan. Saudara tahu nggak? Saudara sadar nggak? Bahwa ada hal-hal yang baik dan membangun sebuah hubungan, sama ada hal-hal yang menghancurkan sebuah hubungan. Saudara bisa tangkap maksud saya?
Ada hal-hal yang saudara lakukan kepada teman saudara yang bisa membangun hubungan itu, bisa memberi makan hubungan itu. Ada juga hal-hal yang bisa menghancurkan hubungan. Nah, mindset yang salah, itu saudara akan salah untuk mengartikan ini baik, berguna, membangun, sama ini akan menghancurkan. Itu aja. Mindset yang salah akan membuat saudara bertemu permasalahan yang berulang-ulang di dalam hubungan itu. Alkitab mengatakan bahwa ketika saudara berteman dengan orang yang salah, yaitu berteman dengan orang bebal, ada ayatnya. Berteman dengan orang bebal, saudara bisa mengalami kemalangan. Yang mengerikan adalah saudara tidak perlu menjadi orang bebal, kata Alkitab, untuk mengalami kemalangan. Saudara cukup berteman saja dengan orang bebal. Amsal 6 ayat 27. Sama-sama kita baca. 2, 3. Membawa gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya. Ayat ini sangat-sangat simpel. Bisa nggak orang bawa api di dekat bajunya, ya, tapi nggak terbakar pakaiannya? Ini lagi mau ngomong begini. Tidak ada hubungan yang netral. Pak, saya biasa kok berteman dengan ini. Saudaraku, kalau saudara dekat-dekat dengan pemakai narkoba, jangan kaget. Saudara nanti akan pakai narkoba suatu saat. Kalau saudara berdekat-dekat dengan orang peminum, pemabuk, dengan penzina, saudara jangan kaget. Nanti saudara akan jatuh di situ. Tidak ada hubungan yang netral, yang mengerti katakan amin. Hubungan itu selalu akan mempengaruhi kehidupan kita. Antara menarik saudara ke depan, mendorong saudara ke depan, atau menarik saudara ke belakang. Antara mendorong saudara kepada tujuan Tuhan, atau membawa saudara kepada kesakitan. Memberikan saudara kebahagiaan, ataupun memberikan saudara kesedihan yang luar biasa. Pasti ada dua. Pasti ada dua. Saudara pilih yang mana? Dan ini penting sekali saudara. Kalau saudara mau mengalami sebuah kehidupan yang berkelimpahan, saudara bisa punya pengelolaan yang baik, tapi kalau relationship kita buruk, kita nggak ada damai sejahtera loh. Kita nggak ada damai sejahtera sama sekali. Justru ini sangat penting saudaraku. Di Alkitab dikatakan berteman dengan orang bebal, saudara bisa terbakar pakaiannya. Saudara bisa akhirnya terkena sesuatu hal yang tidak baik di dalam kehidupan saudara. Minggu kemarin, 2 minggu yang kemarin sebenarnya, saya memberikan sebuah kerangka berpikir dan saudara sudah memberikan akses kepada saya untuk saudara mau membongkar kerangka pikir saudara tentang apa yang disebut sebagai teman. Karena kita selalu gampang sekali untuk nyebut dia teman saya. Tapi kerangka ini, next slide, kerangkanya. Kerangka ini lagi mau bilang bahwa tidak semua orang itu adalah teman saudara. Tidak semua orang itu kita sebut teman. Kalau saudara terlalu cepat membawa orang menjadi teman saudara, lalu kemudian itu akan bisa membahayakan bagi kehidupan saudara. Sebab tidak semua orang harus saudara bawa lebih dekat. Coba next slide-nya, Will. Nah ini, saya menyampaikan sebuah framework bahwa ada beberapa level di dalam relationship kita. Yaitu adalah level 1 itu kita sebut sebagai stranger. Kalau kita gambarkan itu sebagai halaman daripada rumah. Lalu kemudian level 2 itu adalah kontak. Yaitu orang-orang yang, ini orang yang kita kenal, ini adalah orang yang kita kontak. Kita sering berinteraksi, sering bertemu. Ini adalah orang yang kita kenal. Itu kalau orang yang kita kontak itu seperti kita di ruang tamu. Ya kan, lalu kemudian ada lagi teman. Nah ini yang kita sebut teman saudaraku. Itu seperti orang-orang yang kita ajak di ruang makan. Lalu kemudian inilah partner atau purpose partner. Inilah orang-orang yang kalau kita ibaratkan seperti kamar tidur. Ada sebuah covenant, ada sebuah perjanjian saudara. Jadi diagram ini lagi mau kasih tahu orang-orang seperti apa sih yang seharusnya ada di sekitar saya. Bagaimana sih saya harus memberikan diri saya untuk orang-orang yang saya tarik lebih dekat di dalam kehidupan saya. Di dalam kehidupan saudara. Ekspektasi apa sih yang harus mereka punya, yang harus saudara punya, ciri-ciri apa yang harus saudara cari di dalam orang-orang yang memang saudara akan tarik lebih dekat. Saya mau kasih tahu, saudaraku, tangkap baik ini. Saudara kalau mau narik dari level 1 ke level 2,
ke level 3, jangan terlalu cepat. Yang mengerti katakan amin. Semuanya harus diuji seiring dengan waktu. Pak, dia baik Pak. Pak, dia sopan Pak. Iya, sopan dan baik itu tempatnya di sini saudaraku. Saya kan bilang kan, copet aja baik, copet aja sopan. Ya kan? Copet aja sopan, tiba-tiba jam saudara hilang aja. Ya kan? Tapi baik sopan tuh tempatnya di sini. Di sini udah ada respect. Next slide. Di sini sudah ada respect. Nah, kalau saudara mau memberikan waktu untuk saudara bisa menilai dan saudara bisa mengambil sebuah keputusan yang bijaksana di dalam saudara membawa teman saudara lebih dekat, relationship saudara menjadi lebih dekat di dalam kehidupan saudara, itu fungsinya apa? Fungsi daripada diagram ini adalah untuk saudara discernment, untuk saudara menimbang, bukan saudara sedang mau menghakimi. Jadi tujuan daripada saya memberikan diagram ini saudaraku, itu adalah untuk saudara menimbang, bukan menghakimi. Yang setuju katakan amin. Ini bukan untuk menghakimi saudaraku, tapi untuk menimbang. Bedanya apa? Menimbang dengan menghakimi. Kalau saudara menimbang, itu hasilnya adalah untuk diri sendiri. Saudara menimbang, saudara diam, lalu saudara melihat apapun relationship saudara, lalu saudara mengambil keputusan untuk diri saudara sendiri. Kalau menghakimi saudara menggunakan diagram ini, saudara lihat orang lain. Oh, pantes orang itu, pantes orang ini. Bukan itu maksudnya. Ini adalah untuk menimbang, katakan menimbang. Menimbang, lalu kemudian saudara mengambil keputusan yang bijaksana untuk relationship saudara, untuk hubungan di dalam kehidupan saudara. Hubungan yang sehat, hubungan yang membangun, hubungan yang membawa kehidupan saudara lebih dekat dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Keputusan saudara harus strategis dong. Kenapa? Harus sebagai pertimbangan, karena yang bisa kita ubah itu adalah diri kita sendiri, betul nggak? Bukan orang lain. Orang lain nggak bisa kita ubah, yang bisa kita ubah diri kita sendiri, saudara. Diagram ini lagi mau bilang apa sih? Diagram ini lagi mau bilang bahwa tidak semua orang yang saya kenal, enggak sebelumnya. Itu. Tidak semua orang yang saya kenal harus saya kontak. Tidak semua orang yang saya kontak harus menjadi teman dekat saya. Tidak semua teman dekat saya harus diajak komitmen. Oke? Saya tambahin lagi kata-katanya. Saudara tangkap baik ya. Ada orang-orang yang saudara temui di halaman. Kalau saudara ketemu orang-orang di halaman, pasti saudara pakainya bajunya baju yang formal, betul nggak? Saudara nggak mungkin pakai daster ketemu di halaman. Saudara pakai baju formal, saudara pasti shake hand dengan formal. Saudara pasti salaman dengan formal, selamat siang Bapak, selamat siang Ibu, dan lain-lain. Itu orang-orang di halaman. Ada orang-orang yang memang saudara temui di halaman. Ada orang-orang yang saudara temui ada orang-orang yang ada ajak ngobrol di ruang tamu saudara, tapi tidak semua tamu saudara ajak makan di ruang makan saudara, dan tidak semua tamu saudara ajak masuk ke kamar tidur saudara. Yang mengerti katakan amin. Kan begitu dong. Kan pasti harus seperti itu dong. Kalau enggak kita sembarangan aja dengan kehidupan kita. Orang bisa keluar masuk di dalam kehidupan kita. Jangan kaget, jangan heran kalau saudara bisa merasakan sebuah kesakitan yang terdahsyat dari hubungan dengan sesama. Satu lagi kata-katanya. Jikalau saudara memperlakukan siapa yang Anda temui di halaman dengan baik, jikalau saudara memperlakukan siapa yang saudara ketemu di ruang tamu dan meja makan dengan baik, saya percaya, saya yakin dan percaya ruang tidur saudara akan aman. Ruang tidur saudara akan aman. Level saudara yang tertinggi, kehidupan saudara di dalam relationship saudara akan aman. Jadi tidak semua hubungan adalah hubungan pertemanan. Kita harus ambil waktu saudaraku. Yang pertama, next. Yang pertama itu adalah next slide. Yang pertama yang harus kita lakukan di level 1 tadi nice. Be nice, kita harus sopan, kita harus baik kepada orang-orang yang ada di situ. Yang semua yang kita kenal kita harus baik, harus sapa, harus senyum. Iya dong.
Kita harus be nice to everybody yang kita kenal. Level 2, kalau kita sudah kita tarik dia lebih dekat, kita harus respect. Respect itu udah begini, kalaupun dia nggak melakukan sesuatu yang baik terhadap saudara, saudara harus tetap menghargai dia, menghormati dia. Saudara sudah mengontak dia lebih sering kok. Saudara yang mengambil keputusan untuk menarik dia lebih dekat kok. Terus kalau dia mengecewakan saudara, itu keputusan saudara. Saudara harus tetap respect terhadap dia. Saudara harus memperlakukan dia dengan baik, dengan hormat. Lebih daripada apa yang dia harus lakukan kepada saudara. Saudara lakukan terlebih dahulu. Alkitab bilang bahwa apa yang kamu mau saudaramu lakukan untuk dirimu, perbuatlah itu, kan begitu? Iya kan? Alkitab nggak pernah bilang mintalah dari saudaramu apa yang patut kamu dapatkan. Enggak, kita yang melakukan terlebih dahulu. Itu kan yang diajarkan di firman Tuhan. Maka dari itu di level 2 ini orang-orang yang kita tarik lebih dekat, kita harus tetap respect apapun yang dia sedang lakukan, apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Mungkin tidak sesuai dengan kehidupan apa yang kita pikirkan, saudaraku. Respect. Respect. Jangan hilang respect dengan orang-orang yang saudara tarik lebih dekat. Katakan amin. Level 3. Saudara tarik lagi, boleh. Boleh. Tapi saya tadi bilang pelan-pelan. Jangan terlalu cepat. Karena di dalam level 3 banyak loh saringannya. Ibu-ibu kalau buat nyaring tepung itu mungkin perlu lebih kecil daripada saudara nyaring yang hal yang lain. Saya kurang paham juga, tapi pasti saringannya kecil lah gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya ini saringannya cukup besar, ya kan? Ini saringannya lebih kecil, ini saringannya lebih mikro. Lebih mikro. Apa yang saudara mau cari? Orang-orang di sini harus jujur. Jujur nggak dia? Kalau tiba-tiba satu kali dia ngomong A, lalu kemudian dia ngomong lagi B, lalu kemudian dia ngomong C, lalu kemudian dia ngomong ke yang lain ngomong D dan lain-lain. Omongannya satu hari bisa A, sorenya bisa berubah. Ya silakan aja saudara tarik atau enggak. Saudara pilih aja. Kalau saudara sudah tahu, lalu kemudian saudara tarik lebih dekat, itu pilihan. Orang bisa berubah, saudaraku. Musim kehidupan bisa berubah. Yang mungkin musim kehidupan sedang menekan bisa mengubah kehidupan seseorang bisa. Tapi saudara bisa melihat buahnya. Apakah orangnya bisa dipercaya? Apakah orangnya bisa diandalkan, saudaraku? Apakah orangnya memiliki kredibilitas? Apakah orangnya selalu tersedia? Apakah orangnya transparan, terbuka? Atau ada yang, karena kalau misalnya orang yang layak untuk kita bawa lebih dekat, memiliki banyak hal ini, jujur, terbuka, kredibel, selalu tersedia buat saudara, selalu transparan, bukan berarti orang-orangnya harus dekat secara fisik, nggak mesti loh. Nggak mesti. Saya pun punya teman di level 3 ini yang tidak berada di satu kota dengan saya. Tidak beraktivitas dengan saya setiap hari. Tapi ketika ada hal-hal yang penting, musim-musim yang penting di dalam kehidupan saya, bahkan ketika pada waktu saya mungkin lagi sakit, saya lagi down, dia bisa menemani saya loh. Dia bisa support saya loh. Dia nggak ada di kota ini. Dia nggak ada bersama-sama dengan saya. Jadi bukan kedekatan secara fisik, saudara, yang menjadi parameter. Tapi saudara perlu tahu bahwa ada hal-hal yang memang kita cari di sini. Baru kemudian kalau saudara tahu bagaimana saudara memperlakukan halaman saudara, bagaimana saudara memperlakukan ruang tamu saudara, bagaimana saudara memperlakukan ruang makan saudara, maka kamar tidur saudara akan aman. Saudara akan berkelimpahan, kehidupan saudara akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Bukan cuman oleh karena kita bertemu dengan orang-orang yang tepat, tapi orang-orang yang tepat, saudaraku, di dalam kehidupan kita akan mengeluarkan segala sesuatu yang terbaik. Potensi-potensi itu bisa keluar di dalam kehidupan kita. Ketika saudara berada bersama dengan orang-orang yang tepat. Nah, level 4 apa sih yang kita butuh? Ini lebih mikro lagi, lebih kecil lagi saringannya. Dan di sini ada satu covenant, di sini ada suatu perjanjian yang harus diambil. Gini,
Semua yang di atas, kita harus baik, kita harus respect, kita harus terbuka, jujur, bisa dipercaya, tidak mensela-mensle, lalu kita bisa tersedia untuk orang itu, kita bisa terbuka dan transparan. Lalu plus lagi semuanya saudaraku, semua ditambah dengan covenant. Ditambah dengan perjanjian. Contohnya suami istri. Suami istri itu sudah tidak bisa ada berganti-ganti. Sampai maut memisahkan kita itu ada covenantnya loh. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Itu udah level 4. Covenant. Ya kan? Saya berapa kali ada bertemu dengan yang sedang berurusan di dalam rumah tangga. Sampai ada yang bilang, wah pasangan saya hatinya sudah keras sekali Pak. Sudah kayak batu. Gitu katanya. Ya kan? Bapak tahu nggak? Saya ditanya lagi teologianya. Bapak tahu nggak Firaun? Itu waktu lagi hatinya seperti batu diapain sama Tuhan katanya. Saya dihajarkan sama Tuhan kan Pak? Iya kan? Dia pikir saya biar iyain nanti pasangannya dihajar sama Tuhan. Enggak dong, gini Pak. Israel dengan Firaun tidak ada covenant. Tidak ada perjanjian. Yang ada Israel dengan Tuhan, perjanjiannya. Dia adalah umat pilihan Tuhan. Tapi bapak dan ibu ada covenant. Mau hatinya batu, mau hatinya sedang pergi dari pasangannya, sedang salah kehidupannya, ada covenant. Hormati suamimu, kasihi istrimu. Karena ada covenant, tidak bisa pindah. Tapi kalau misalnya yang 3 ini saudaraku, 3 ini, level 3, level 2, level 1. Saudara memiliki pilihan-pilihan untuk saudara atur kembali. Saudara boleh untuk mengatur kembali. Tidak ada obligasi, tidak ada kewajiban yang harus di level 3 itu tetap level 3. Oh enggak dong, salah dong kalau kayak gitu. Lalu kalau misalnya sampai ada orang yang sudah dekat kepada diri saudara, lalu kemudian dia menusuk kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara maafkan, oke maafkan. Lalu tapi kemudian saudara harus memberikan sebuah ruang untuk either dia merasakan kasih Allah, pertobatan di dalam kehidupannya tanpa hilang daripada kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi nggak ada yang salah dengan itu. Itu adalah sebuah cara kita mengelola relationship saudaraku. Di dalam kehidupan kita masing-masing. Level 1 sampai level 3 saudara bisa ganti orang. Level 4 saudaraku tidak ada tukar tambah. Katakan tidak ada tukar tambah. Ya itu dialah. Suami istri tidak ada tukar tambah. Dalam saya boleh diingetin lagi janji nikah saudaraku. Dalam susah, senang, sehat, sakit, kaya, miskin. Nggak ada gemuk kurus, nggak ada ya? Nggak ada ya? Langsing atau langsung nggak ada. Semuanya saudaraku, anything tidak bisa berganti. Ada beberapa persahabatan juga yang seperti ini. Ada juga beberapa persahabatan yang di level ini. Saudaraku, saudara tahu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Dia mengikatkan janjinya. Daud dan Yonatan masuk dari sini ke sini. Akhirnya sampai apa saudaraku? Sampai pada waktu Yonatan udah mati, Daud itu udah jadi raja, dia cari mana keturunan Yonatan. Aku berjanji pada kakek buyutmu dan kepada Yonatan. Aku mau cari keturunannya. Ada satu namanya Mephiboset. Dicari saudaraku, karena apa? Karena ada covenant. Katakan covenant. Karena ada perjanjian saudaraku. Dan di sini ada sacrifice, ada sebuah pengorbanan. Saudara harus berkorban. Kalau belum berkorban, bagi orang yang ada di level 4 saudara, saya mau encourage hari ini, berkorbanlah. Berkorban apa? Berkorban waktu. Berkorban apa? Berkorban perasaan. Kadang-kadang ego saudara bisa aduh nih pasangan saya kok gini banget ya. Kok rasanya pasangan saya kayak ngeselin saya ya, dia kayak aduh Tuhan. Tapi ya itulah saudara harus bisa, memang di situ ada sacrifice. Ada sesuatu yang saudara korbankan saudaraku.
Dan itu adalah pola kerajaan Allah dalam berhubungan, mengelola. Saudara adalah pengelola yang baik, 5 talenta jadi 10, 2 jadi 4. Tuhan kita, saya ambil ini, saya ambil diagram ini, ya. Itu ada dasarnya di Alkitab, yaitu bagaimana Tuhan mengelola hubungannya. Hanya 3 orang yang Tuhan bawa untuk melihat hal-hal yang besar di dalam kehidupan dia. Petrus, Yakobus, Yohanes. Tuhan Yesus membawa ring 1 kalau saya boleh bilang. Dia membawa orang-orang yang dekat ini menemani dia berdoa, saudaraku, di Taman Getsemani. Dan juga melihat bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan. Jadi saudaraku, memberi diri untuk orang yang lebih berarti bagi kehidupan saudara. Ini kan orang-orang seharusnya yang di sini lebih berarti buat saudara, betul nggak? Iya kan? Harusnya orang-orang di sini lebih berarti dong. Bukan di sini bukan berarti di sini tidak berarti. Di sini lebih berarti daripada yang di sini. Itu yang paling sehat. Itu yang paling sehat. Kalau saudara bawa orang-orang yang tidak berarti ke sini, saudara perlu pikir lagi. Saudara perlu pikir lagi. Ya. Jadi saudara harus bawa orang-orang yang berarti ke sini. Coba next slide. Next slide. Nah, kalau saudara lihat waktu dan tenaga yang saudara harus investkan, jelas saudara harus invest lebih banyak. Lebih banyak waktu yang saudara lempar di sini, lebih banyak tenaga yang saudara lempar di sini, lebih banyak hal yang saudara harus berikan di sini. Dan saudaraku, alasannya adalah supaya orang-orang yang seharusnya menjauh dari kehidupan saudara tidak mendekat di dalam kehidupan saudara. Yang seharusnya mendekat jangan sampai menjauh di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tanya, apakah saya pernah bergaul? Saya pernah. Dan saya pernah salah bergaul? Saya pernah. Apakah saya pernah benar bergaul? Saya juga pernah. Makanya saya pas waktu lihat diagram ini, menurut saya, ini harus disebarkan kepada banyak orang. Karena banyak orang yang terlalu cepat mengambil orang lebih dekat. Dan akhirnya merasakan kesakitan yang terdahsyat di dalam kehidupan dia. Ada hal-hal yang saudara mesti pikirkan terlebih dahulu. 2 minggu yang kemarin kita, next slide Will. 2 minggu yang kemarin kita melihat seperti ini. Jangan bergaul dengan orang ini. Ada ayatnya. Yang pertama dikatakan jangan bergaul dengan orang-orang yang pemarah. Amsal 19 ayat 19. Orang yang sangat marah harus membayar denda. Karena jika engkau membebaskannya, engkau hanya akan melakukannya lagi dan melakukannya lagi. Saudaraku, kalau saudara berteman dengan orang-orang yang pemarah, saudaraku, saudara harus menolongnya berulang-ulang kali. Itu pemarah. Lalu kemudian yang kedua, jangan sampai saudara, ini Alkitab. Alkitab ngomong begini, Alkitab bilang jangan saudara berteman dengan orang pemarah. Berarti saudara, Alkitab lagi bilang kalau saudara mau menarik orang lebih dekat ya kepada saudara, jangan cari tipe-tipe yang seperti ini. Orang-orang yang pemarah ataupun orang-orang yang bocor mulut, saudara lihat. Yang bocor mulut, siapa yang mengumpat, membuka rahasia. Saudara suka nggak kalau rahasia saudara, oleh karena saudara terbuka dengan orang itu, lalu kemudian rahasia kehidupan saudara diketahui orang banyak. Suka nggak? Saudara suka nggak? Ya, kalau kayak gitu jangan deket-deket dengan orang-orang yang bocor mulut. Dan di saat yang sama, jangan jadi orang yang bocor mulut dong. Haleluya. Haleluya. Jangan jadi orang yang bocor mulut dong. Kita harus jangan jadi orang yang bocor mulut. Kalau kita diberikan kepercayaan oleh orang lain untuk tahu rahasia daripada dia, ya berarti kita harus berdoa buat dia. Berarti kita harus mensupport dia. Dan saya ajarkan 2 minggu lalu, kalau orang sudah memberikan rahasia kepada saudara, rahasia kehidupan dia, saudara tidak ada kewajiban untuk memberikan rahasia saudara kepada dia. Rahasia itu bukan buat tuker-tukeran, halo. Bukan buat tuker-tukeran. Iya dong, dia memberikan rahasianya kepada saudara berarti dia percaya kepada saudara. Tapi kalau misalnya saudara sudah dipercaya lalu kemudian saudara tidak mau menjaga, yaitu itu yang saudara perlu pikirkan lagi. Jangan jadi orang yang bocor mulut. Kalau kita setiap kali ketemu orang, kalau misalnya saya gitu ya, saya ketemu orang setiap kali. Saya ketemu Pak Andreas misalnya. Setiap kali saya ketemu Pak Andreas, saya ngomongin orang. Lalu kemudian saya ketemu dengan Jeremy, saya ngomongin orang. Saya ketemu dengan
Pak David, saya ngomongin orang. Ketemu dengan Doni, saya ngomongin orang. Ketemu dengan Bu Mary, saya ngomongin orang. Saudaraku, orang dilihat dari buahnya. Halo, orang terlihat dari buahnya. Kalau setiap kali kita ketemu dengan orang, kita ngomongin orang lain, tinggal tunggu waktunya. Orang itu gak suka dengan saudara, dia akan ngomongin saudara. Hari ini kita akan lihat dengan cepat. Ciri-ciri apa yang harus ada? 1 Pengkhotbah 4 ayat 1. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih lelah mereka. Saudaraku, ayat ini lagi mau bicara mengenai teman yang ada di sekitar saudara, itu bisa menjadi suatu peningkatan di dalam kehidupan saudara. Karena mereka akan menerima upah ataupun profit. Ini kalau kata-kata bahasa Inggrisnya menggunakan profit. Mereka mendapatkan profit, keuntungan saudaraku. Enak gak dengarnya? Berteman menghasilkan keuntungan. Keuntungan maksudnya apa? Ekonomi temannya naik. Keuntungan maksudnya apa? Pola pikir daripada temannya meningkat. Keuntungan maksudnya apa? Kehidupan spiritualitas daripada temannya meningkat. Nah itu adalah keuntungan buat kehidupan orang yang bersama-sama saudaraku. Jadi yang harus kita cari adalah seorang yang bisa membuat temannya menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah tapi kita mau nggak? Kita mau lihat nggak sebentar apakah teman-teman di sekitar kita itu sudah membuat kita lebih baik daripada sebelumnya atau tidak? Apakah teman yang saudara taruh menjadi lebih dekat itu membuat saudara menjadi pribadi yang lebih baik? Iya kan? Kebiasaan-kebiasaan saudara membaik. Pola pikir saudara membaik. Keuangan saudara membaik. Keputusan-keputusan saudara lebih baik. Yang repot kadang-kadang kita gak mau ngambil waktu saudara. Untuk kita lihat. Apa sih sebenarnya orang-orang yang di sekitar kita? Karena Alkitab bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau dulu ada kebiasaan yang baik, lalu kemudian dirusak. Pergaulanmu buruk. Itu udah Alkitab yang ngomong. Kalau ada kebiasaan yang baik yang kemudian hilang, pikir lagi tentang pergaulannya. Yang kedua. Coba, next slide. 1 Pengkhotbah 4 ayat 10. Sama-sama kita baca 2-3. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya, tetapi yang tidak mempunyai orang lain, tapi orang yang jatuh dan tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, malang hidupnya. Iya. Jadi saudaraku 1 Pengkhotbah 4 ayat 10 ini mau bilang bahwa orang-orang yang boleh saudara sebut sebagai teman, orang-orang yang saudara boleh sebut sebagai teman, itu artinya harus melewati satu musim pembuktiannya. Satu musim, yaitu apa? Musim ketika saudara jatuh. Dia mau gak mengangkat saudara? Dia mau gak mengangkat kehidupan saudara? Musim ketika saudara down. Musim ketika saudara berada di bawah. Musim ketika saudara sedang apa tuh? Sedang tidak berdaya gitu. Mau nggak dia menemani saudara? Mau nggak dia mengangkat saudara? Ini pembuktiannya saudara seharusnya. Jangan cepet-cepet. Seharusnya teman yang saudara tarik menjadi seorang teman tadi ya. Bukan cuman dalam kurung teman. Itu harus melewati musim di mana saudara pernah jatuh. Karena saudara akan tahu siapa teman saudara pada saat saudara terjatuh. A real friend will help you when you are down. Di saat senang kita dikenal sama teman kita. Tapi di saat jatuh kita kenal siapa teman kita. Saya ulang nih. Di saat kita senang kita dikenal teman kita. Di saat jatuh kita kenal siapa teman kita. Siapa yang pernah ngerasain itu? Di saat senang semua kenal kita saudaraku. Tapi di saat jatuh kita jadi tahu siapa the real friend. Nah real friend orang yang begitu saudara jangan bingung, jangan lama-lama saudara tarik lebih dekat. Kalau Roh Kudus ingatkan nama, kalau Roh Kudus ingatkan siapa yang harus saya telepon habis ini. Siapa yang harus saya bilang thank you, siapa yang harus saya datangi dan saya berdoa, lakukan.
Lakukan saudara. Karena ini, kalau ada teman-teman ya, saudaraku, kalau ada teman-teman yang melewati musim saudara ketika saudara jatuh, lalu kemudian dia menemani saudara, tapi saat ini dia gak bersama dengan saudara, saya cuma mau bilang bahwa dia bukan teman untuk sebuah musim. Dia bukan friends for a season, bukan. Saya dari mimbar ini mau bilang bahwa itu adalah yang cocok untuk saudara masukkan lebih dekat. Dia mau menemani saudara ketika saudara jatuh. Dan sampai pada hari ini jangan kehilangan orang itu. Jangan kehilangan orang itu. Telepon dia, bilang terima kasih, berdoa untuk dia. Yang ketiga, ada satu kisah di Alkitab. Next slide. Saya nggak masukkan di sini. Tapi satu kisah di Alkitab itu adalah orang lumpuh saudaraku. Di mana orang lumpuh itu menggotong temannya untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Karena penuh. Pada saat itu, dia harus apa? Temannya itu harus membawa ke atas atap. Sampai atap itu dibuka. Sampai atap itu dibuka dan diturunkan saudaraku. Untuk menggotong temannya aja itu udah butuh tenaga. Tapi untuk bawa ke atas atap saudara. Bawa ke atas atap dan diturunkan. Membuka atap itu dan diturunkan. Itu butuh sebuah kesungguhan. Nah ada satu ayat di sini nggak ditulis, nggak dimasukkan. Tapi dikatakan seperti ini. Ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi yang dilihat itu imannya 4 orang itu. 4 orang yang ngangkat itu sama atau orang lumpuh tadi. Yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini bukan imannya orang lumpuh itu. Tapi iman mereka. Imannya orang lumpuh plus imannya teman yang ngangkat tadi. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka dikatakan. Lalu orang lumpuhnya sembuh. Saudaraku bayang gak kalau misalnya sampai ada teman saudara yang lagi sedang dalam keadaan lumpuh. Lumpuh secara finansial, lumpuh secara hubungan, lumpuh secara keluarga, lumpuh secara apa lagi? Lumpuh secara pendidikan, lumpuh secara pekerjaan, lumpuh secara fisik mungkin juga bisa. Lagi sakit. Tapi kemudian saudara dengan beberapa teman saudara sama-sama mengangkat kehidupan dia. Lalu kemudian Tuhan melihat iman mereka. Iman saudara loh. Makanya itu yang disebut sebagai iman syafaat. Saya percaya bahwa kehidupan kamu bisa ditolong Tuhan. Kalau kamu gak percaya untuk dirimu sendiri, pinjam iman saya. Saya masih percaya bahwa Tuhan saya sanggup mengubahkan apapun yang ada di dalam kondisi kamu saat hari ini. Nah saudaraku, teman-teman yang harus kita cari itu ya, berdasarkan tadi kisah yang tadi saya sampaikan itu. Itu adalah teman yang apapun yang dilakukan dari tangannya, itu disetujui oleh hatinya. Karena Tuhan Yesus melihat iman mereka. Iman daripada 4 orang ini plus sama 1 orang lumpuh tadi. Mereka bukan cuma menolong saudaraku. Tapi hati mereka setuju. Nah berapa banyak dari kita, saudara, yang mungkin apa yang kita keluarkan dari tangan kita, itu tidak disetujui oleh hati kita. Tidak disetujui maksudnya gimana? Nanti kalau misalnya sampai pas waktu lagi kita sudah melakukan suatu, saudara mulai membantu orang misalnya, tapi kemudian ketika orang itu tidak sepakat dengan saudara lalu keluar. Dulu saya sudah bantu loh padahal. Dulu saya tolong loh, waktu lagi dia jatuh saya bantu loh. Saudaraku, itu kita tidak setuju dengan hati kita. Karena apa yang sudah keluar dari tangan saudara, itu sudah dicatat. Cukup sudah itu. Apa yang keluar dari tangan saudara, sudah dicatat Tuhan. Cukup sudah sampai situ. Lalu kemudian kehidupan orang itu sudah terbantu, cukup sampai situ. Saudara harus setuju dengan apa yang sudah keluar dari dalam kehidupan saudara. Apa yang keluar dari tangan saudara disetujui oleh hati saudara. Teman yang baik akan dengan senang hati memberikan saudara lebih dari bantuan. Teman yang baik itu akan dengan senang hati memberikan saudara lebih daripada perhatian, lebih daripada waktu, lebih daripada bantuan apapun saudara. Lebih dengan senang hati. Teman yang baik, teman yang cocok untuk saudara tarik lebih dekat. Dengan senang hati, dia akan membantu. Seorang purpose partner itu akan melakukan the best effort untuk kehidupan saudara.
Mereka melakukan itu dengan sepenuh hati. Saudara, kalau saya sampaikan tadi 3 hal. Teman yang mau membuat orang lain ataupun temannya menjadi orang yang lebih baik daripada diri sebelumnya. Lalu kemudian 2, teman yang mau mengangkat ketika temannya sedang jatuh. Yang ketiga barusan itu adalah teman yang harus kita cari adalah orang yang apa dilakukan oleh tangannya disetujui oleh hatinya. Jangan sampai apa yang dilakukan tangannya itu cuma jadi suatu hal yang tidak disetujui hatinya. Nanti suatu saat akan jadi permasalahan. Di saat yang sama saya cuma mau bilang sama saudara, jadilah orang seperti ini. Jadilah orang yang mau membangun kebiasaan baik di dalam pertemanan saudara. Jadilah orang-orang yang mau mengangkat kehidupan teman-teman saudara. Kalau kehidupan teman saudara sedang saat ini seperti bus yang mogok, ayo sama-sama dorong dong. Sama-sama dorong. Kalau teman saudara saat ini lagi ada yang jatuh, ayo sama-sama angkat. Ayo kita angkat. Ya, gak salah ketika level 3, 2, 1 itu tadi saudara pikirkan kembali, oh saya belum melihat sebuah kejujuran, oh saya belum melihat sebuah transparansi, oh saya belum melihat sebuah kredibilitas. Saya gak bisa percaya kepada orang ini, saya gak bisa melihat bahwa dia mau membantu, gak bisa menemani ketika saya jatuh. Ya jangan saudara tarik lebih dekat, itu saja cukup. Cukup. Tapi we have to be nice to everybody. Kita harus respect kepada orang-orang yang kita bawa lebih dekat. Tapi kalau saudara mau membawa seorang menjadi teman, saudara harus tahu kualifikasi apa yang mau diterima. Jangan langsung. Saya undang para pelayan. Mungkin saudaraku, saudara mendengar ini akhir daripada series ini tentang pertemanan. Mungkin ketika saudara mendengar ini, saudara bisa tangkap, dengar seperti ini. Kok kelihatannya kayak gak rohani gitu. Mengklasifikasikan. Di mana kasihnya Pak kalau kayak gitu? Di mana kasihnya? Ya. Saudaraku, saya mau tanya. Apakah saudara mau orang-orang yang seharusnya mendapatkan sesuatu yang terbaik daripada kehidupan saudara malah mendapatkan sesuatu yang sisa? Saudara mau? Mau nggak kalau orang-orang yang terbaik dalam kehidupan saudara malah mendapatkan sesuatu yang sisa? Mau nggak saudara? Apakah saudara mau orang-orang yang paling berarti untuk kehidupan saudara malah dapat sesuatu yang sisa? Apakah saudara mau orang-orang yang seharusnya menjauh, orang-orang yang berpotensi untuk mensabotase tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara malah mendekat di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara mau? Apakah saudara mau bahwa kepercayaan saudara akhirnya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya saudara terluka? Apakah saudara mau? Akhirnya saudara merasakan kesakitan yang terdahsyat. Lalu kemudian saudaraku daripada itu, setelah itu saudara bawa luka. Setelah saudara misalnya saudara dilukai oleh pertemanan saudara, lalu kemudian saudara bawa luka. Saudara bawa luka ini terus, saudara simpan. Saudara simpan terus, bertahun-tahun saudara cari teman lagi yang baru. Prinsipnya adalah hurt people, hurt people. Hurt people, hurt people. Orang yang sakit akan melukai orang lain. Prinsipnya gitu terus kok. Dia bawa luka nih, habis disakiti dari pertemanan sebelumnya. Dia bawa sakitnya, dia cari teman yang baru. Dia lukai. Dia cari teman yang baru, dia bawa luka, dia lukai. Dia cari teman yang baru, dia lukai. Apakah saudara mau seperti itu? Saya gak mau saudara berubah jadi orang-orang seperti itu. Makanya dari sekarang, kelolalah hubungan saudara. Kelola hubungan saudara. Kita diberi hikmat saudaraku. Kita diberi hikmat untuk kita mengelola. Dan bukan apa yang tidak berguna bagi kehidupan kita. Tapi satu hal yang paling penting dan Tuhan mau itu adalah supaya pergaulan kita menjadi pergaulan yang baik. Bukan pergaulan yang buruk. Yang merusak kehidupan kita. Yang merusak kebiasaan yang baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudaraku, saya secara khusus hari ini ingin berdoa. Saya percaya ada orang-orang yang saudara diingatkan. Ada orang-orang yang saudara diingatkan. Orang ini dulu pernah menemani saya pada waktu saya jatuh, tapi sekarang saya udah gak pernah berteman lagi dengan dia. Saya percaya saudara diingatkan ada orang-orang yang memang harus saudara kelola kembali. Ada juga orang-orang yang mungkin saudara harus beri kesempatan. Ada orang-orang yang saudara harus ajak bicara. Ada orang-orang yang harus saudara tarik lebih dekat ataupun saudara taruh jarak antara orang tersebut dengan saudara. Biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang akan memberikan hikmat di dalam kehidupan saudara. Sekali lagi saudaraku, ini adalah untuk menimbang, bukan untuk menghakimi di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah untuk menimbang dan bukan untuk menghakimi. Tujuannya adalah untuk menimbang untuk keputusan saudara menjadi lebih berhikmat, menjadi bijaksana. Tetaplah kasihi saudaramu. Tetaplah mengutamakan kasih bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Be nice to everybody. Saudaraku, mari saya mau berdoa untuk saudara untuk relationship ini. Bapak, aku berdoa untuk seluruh umatmu di tempat ini Tuhan Yesus. Dalam pergumulan mengenai persahabatan, dalam perjalanan mengenai relationship, dalam mereka mengelola Tuhan Yesus persahabatan ataupun pertemanan di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, aku mintakan hikmat yang daripada Engkau sendiri. Kiranya Tuhan Yesus berikanlah clarity, berikanlah kejelasan, berikanlah juga Tuhan Yesus hikmat untuk dapat kami menjalankan segala sesuatunya di dalam hubungan kami dengan sesama. Biarlah kami tidak menarik orang yang salah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga tidak menjadi orang yang salah bagi orang-orang yang sudah membawa kami lebih dekat Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh memberikan diri kami dengan sesuatu yang baik Tuhan Yesus. Memberikan kualitas-kualitas yang seharusnya kami berikan kepada seorang teman. Tuhan, berikanlah kiranya kerendahan hati bagi kami semua. Berikanlah kami damai sukacita Tuhan Yesus. Terlebih di dalamnya untuk persahabatan, untuk relationship di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan di atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus, dari hari ini ke depan ada hikmat-Mu yang berada di dalam seluruh jemaat Rock Tenggarong Tuhan Yesus. Dalam mengelola hubungan kami semua. Dalam mengelola persahabatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Mari kita angkat roti saudara. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita ingat ini dan kita terimai dengan hati yang benar. Jangan ada pemberontakan saudaraku. Jangan ada pemberontakan. Bahwa Kristus sudah menebus kita di atas kayu salib. Kita berharga, kita spesial, kita ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang harus kita kejar adalah tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya tujuan Tuhan terlaksana di dalam kehidupan saudara. Rancangannya nyata di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan saudara. Biarlah kiranya peringatan kita terhadap pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang kita angkat ini adalah cawan anggur yang menjadi perlambangan darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk menjadi penebus dosa kita. Oleh karena ini saudaraku terjadi pertukaran di atas kayu salib saudaraku. Kesalahan kita ditukarkan dengan pembenaran. Bilur-bilurnya untuk seluruh penyakit kita saudaraku. Aku percaya
Tuhan, ketika kami bersekutu dengan darah Kristus, kami percaya Tuhan Yesus, jikalau ada yang sakit penyakit Tuhan Yesus, jikalau ada yang memiliki kelemahan tubuh, kami percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada luka ataupun ada suatu luka di dalam persahabatan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya ada pemulihan di dalam itu. Ada pemulihan dalam situ. Engkau yang sanggup untuk memulihkan. Kalau ada yang sedang menunggu terobosan Tuhan Yesus, Engkau adalah the way maker. Kami percaya you are the way maker. Kami percaya Engkau adalah pembuka jalan Tuhan Yesus. Ketika jalan terbuka di depan kami, itu berarti Engkau mau. Karena kami percaya kalau Tuhan mau pasti bisa. Kalau Tuhan mau pasti bisa. Kalau Tuhan belum memberikan kepada kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Ada jalannya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini saudaraku adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Kiranya kalau ada umatmu di tempat ini yang sedang membutuhkan orang-orang yang mengangkat ketika kehidupan mereka sedang jatuh, Tuhan berikan teman yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kalau ada orang-orang yang membutuhkan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang baik, Tuhan kirimkan teman yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Untuk menghilangkan kebiasaan yang buruk, Tuhan tolong berikan teman-teman yang mampu untuk menemani mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab aku tahu Tuhan, Engkau ada di dalam relationship ini. Engkau mau kami menggunakan relationship ini dengan baik sebagai kuas daripada kehidupan. Aku berdoa kiranya melalui relationship terjadi keuntungan-keuntungan untuk kerajaan Allah melalui kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kalau kami pulang, Tuhan berkati kami. Kiranya kami pulang membawa berkat yang terbaik. Mari sama-sama kita angkat tangan Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan saudara damai sejahtera. Shalom yang daripada Allah Bapa tidak sama dengan apa yang ada di dunia ini. Sebab damai sejahtera itu yang akan menjaga kehidupan saudara. Tetap menjadi berkat, tetap menjadi dampak. Apapun kondisi situasi saudara, tidak menjadi masalah. Itu kondisi saudara sedang di bawah ataupun di atas. Tapi tetap damai sejahtera itu yang akan menjaga kehidupan saudara. Biarlah Tuhan membuat segala sesuatu yang saudara kerjakan dan lakukan menjadi berhasil, beruntung dan berdampak dan berbeda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya saudara adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang-orang yang bisa berjalan di atas sesuatu yang mungkin penenggelamkan bagi orang lain di luar sana. Tapi saudara bisa berjalan di atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab saudara adalah orang-orang yang diberi satu hal, yaitu hikmat daripada Tuhan. Hikmat untuk mengelola, hikmat untuk menimbang, hikmat untuk memutuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya itu turun di dalam kehidupan saudara. Dan saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bawalah berkat yang terbaik, persekutuan dengan Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat yang terbaik. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, selamat hari Minggu.